Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021, kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu apa? Pertumbuhan hewan. Kemarin kalian juga sudah mempelajari sedikit tentang pertumbuhan hewan ya. Nah, yuk kita masuk ke materi ya. Nah, sebelum masuk materi lebih lanjut, Bunia akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ya. Siapakah di sini yang mempunyai hewan peliharaan kucing atau anjing? Ayo, siapa yang punya? Lanjut terus, kucing itu melahirkan atau bertelur? Ayo, kira-kira kucing itu melahirkan atau bertelur? Iya, pintar sekali ya. Kucing itu melahirkan. Apakah ayam itu melahirkan atau bertelur? Kalau ayam bertelur apa melahirkan coba? Iya, pintar sekali ya kalian semua. Ayam itu bertelur. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Hewan apa? Ayam. Ya, toh sudah menggambar ayam kan? Nah, bagaimana pertumbuhan hewan-hewan tersebut? Apakah mempunyai ukuran tubuh yang sama sampai dewasa? Kira-kira sama enggak? Nah, pastinya berbeda. Di situ berarti semua hewan juga mengalami pertumbuhan. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi apa? Pertumbuhan hewan. Apakah kalian melihara hewan peliharaan di rumah? Coba lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan kalian. Nah, nanti bagi kalian yang mempunyai hewan peliharaan di rumah, coba diingat-ingat, atau kali aja ada yang sedang bertelur atau sedang melahirkan. Nah, itu kalian amati ya. Lakukan pengamatan dengan didampingi orang tua kalian. Dalam pengamatan tersebut, ajaklah orang tua kalian untuk melakukan pengamatan terhadap hewan peliharaan kalian. Nah, ini ada contoh tentang pengamatan pada kucing. Yang pertama, amati gambar kucing yang baru lahir, berumur 1 bulan dan berumur 1 tahun berikut ini. Nah, ini kalau baru lahir itu biasanya seperti apa? Kecil-kecil, imut-imut ya kan? Iya, baru lahir itu pasti kecil. Terus berumur 1 bulan dia sudah tumbuh, sudah tumbuh, sudah ada apa? Kelihatan dia bisa lari ke sana ke sini. Nah, ini yang berumur 1 tahun. Berumur 1 tahun itu sudah besar, sudah dewasa seperti kucing-kucing yang lainnya sering kalian lihat itu. Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, nanti dalam tabel ini tidak ditulis dengan kucing ya, tetapi coba hewan peliharaan kalian itu apa, bagian yang diamati, misalnya tubuh saat baru lahir seperti apa, usia 1 bulan seperti apa, dan 1 tahun seperti apa. Contohnya bagian tubuh tadi baru lahir masih kecil, lemas, ya kan? Satu bulan sudah mulai bisa bergerak-gerak dan agak tinggi. Nah, 1 tahun dia tumbuh menjadi tinggi dan besar, sudah bisa bergerak ke sana ke mari. Seperti itu ya. Nanti minta tolong sama orang tua kalian. Lanjut ya. Nah,
ini ada beberapa pertanyaan untuk berdiskusi. Berdiskusilah boleh dengan orang tua, boleh dengan sanak saudara, atau kakak, adik, siapapun. Berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. 2. Perubahan apakah yang terjadi pada anak hewan tersebut selama mengalami pertumbuhan? 3. Samakah pertumbuhan dan perkembangan anak hewan jantan dengan anak hewan betina? 4. Anak hewan yang dipelihara kadang-kadang tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Apakah yang dapat menyebabkan anak hewan tidak dapat bertumbuh sesuai harapan? Berapakah waktu yang diperlukan anak hewan tersebut untuk tumbuh menjadi dewasa? Nah, ini kalian harus jawab ya semuanya kalian tentang pengamatan kalian dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan. Nanti jika kalian mengamati ayam, ya yang ditulis ayam. Jika mengamati anjing, tulislah anjing. Jika kucing, tulislah juga kucing. Jadi seperti apa? Seperti yang kalian amati ya, tidak harus kucing atau apa. Boleh yang lain. Ya, jangan lupa ditulis di buku tugas. Nah, sekarang ayo membaca. Permainan lompat tali mengajarkan kita untuk saling menghargai. Kalian pernah lihat anak permainan lompat tali? Nah, dimainkan oleh berapa orang? Bisa 3 atau bisa lebih dari 3. Berarti yang 2 itu memegang tali di kanan dan kiri. Apabila yang bermain 3 orang, berarti 1 orang melompat. Semua orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ya, tentunya ya kalian bisa memainkan alat musik gitar. Nanti teman kalian belum tentu bisa. Nah, kalian bisa berlari kencang, tapi teman kalian juga belum tentu bisa berlari dengan kencang. Walaupun demikian, kita harus tetap menghargai dan menyayangi teman. Nah, seperti itu ya. Ketika kita menemui sebuah perbedaan, kita harus saling menghargai, tidak boleh saling membeda-bedakan. Saya tidak mau bermain dengan anak itu karena dengan alasan yang tidak sama dengan harapan kalian. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Kalian tetap harus menghargai dan menyayangi. Permainan lompat tali dapat terlaksana karena ada kerjasama para pemain. Kalau kalian semua tidak bekerja sama, tentunya permainan lompat tali itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, kerjasama artinya usaha sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak perlu dilakukan untuk keburukan. Tentunya kerjasama itu dilakukan untuk sebuah kebaikan, dan kalian harus melakukan sebuah kerjasama itu dengan hati yang ikhlas, tidak boleh dengan marah-marah atau grundel ya. Dalam kerjasama harus ada sikap saling menyayangi dan menghargai. Sikap menyayangi dan menghargai termasuk pengamalan sila-sila Pancasila, terutama sila berapa? Iya, sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ada beberapa soal ya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengajak teman lain yang mengalami kesulitan saat lompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, itu diisi. 3.
Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Itu semua ditulis di buku tugas kalian. Ini tugas yang kedua. Yang pertama tadi apa? Melakukan pengamatan dan berdiskusi dengan beberapa pertanyaan. Ini soal yang kedua tentang sikap saling menghargai dan menyayangi. Nah, ini kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalaman pada siswa tentang cara merawat hewan peliharaan. Tugas cerita ini dalam bentuk video ya, di mana orang tua kalian sedang bercerita pada kalian. Nanti minta, misalnya ada ayah atau ibu yang bercerita, ayah bercerita kepada kamu. Nah, ibu, kamu meminta tolong kepada ibu untuk memvideokan ketika ayah bercerita kepada kalian ya. Sudah paham ya anak-anak? Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Kalian harus bisa memahami, mencermati. Juga tak lupa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya, kalian harus menghargai sesama teman kalian dan menyayangi semua teman kalian walaupun kalian berbeda. Juga harus tabah dan menghadapi setiap cobaan kalian. Jangan lupa semua tugas-tugas hari ini dikerjakan di buku tugas kalian ya. Tetap semangat anak-anakku, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian semua anak-anak yang hebat. Sekian dari Bunia untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik ya.